Halo, selamat pagi sobat bisnis semua. Apa kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik ya. Eh, Hari-hari ini memang pasca Imlek, hujan agak sering dan mendatangi kita. Tapi eh, sekali lagi mudah-mudahan semuanya baik, keluarga kita baik, anak-anak kita sehat. Ya, sebagaimana kita dengar di pemberitaan bahwa kasus DBD mulai marak di mana-mana. Oke, baik sobat bisnis sekalian, hari ini kita akan berbicara tentang eh, bagaimana sebetulnya annual report yang baik. Saya menyiapkan sedikit presentasi yang sebetulnya ini sudah banyak diketahui oleh para pimpinan perusahaan, terutama teman-teman yang menjadi copywriting dalam penulisan annual report. Satu hal yang seringkali dilupakan oleh para penulis annual report adalah mereka menyajikan annual report yang terlalu serius sehingga gagal melakukan komunikasi yang manusiawi. Nanti kita akan bahas seperti apa sebetulnya komunikasi yang manusiawi ala annual report. Mengapa? Karena kegagalan annual report menyampaikan pesan kepada audien yang ditarget akan berakibat banyak hal, terutama positioning perusahaan tidak akan sampai kepada publik. Padahal salah satu tujuan publik dari pembuatan annual report adalah shareholder. Bayangkan board of director mengalami krisis kepercayaan dari shareholder karena hanya gara-gara annual report yang dibikinnya tidak mampu mengkomunikasikan posisi perusahaan secara baik. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Nah, setidaknya ada 5 hal yang penting untuk diperhatikan agar annual report yang kita buat mampu berbicara kepada audien dan termasuk shareholder. Mengapa? Karena mereka lah sebetulnya pemilik perusahaan. Kalau board of director sebetulnya kan lebih banyak bekerja di level directing the process. Oke, kita akan mulai. Apa sebetulnya yang perlu diperhatikan? Yang pertama, jelas dan akurat. Ini penting, mengapa? Karena seringkali saya disuruh mereview annual report yang ini biasanya karena proses penulisan annual report biasanya tim penulis melibatkan banyak orang dan seringkali pada proses considering, pada proses akselerasi bahasa dan seterusnya tidak blending secara tuntas. Ini mengakibatkan ada perbedaan antara satu bagian dengan bagian lain di dalam annual report, dan akan parah kalau misalnya ini mengakibatkan pesan yang utuh yang seharusnya dibawa oleh annual report yang kita bikin tidak sampai. Ini yang akan membuat shareholder bertanya-tanya, ini kok perusahaan seperti ini. Nah, makanya akan lebih baik kalau kita memastikan bahwa audien dalam semua levelnya mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai perusahaan kita. Dan bagi tim penyusun annual report yang harus selalu diperhatikan adalah cek ulang, cek and recheck, kata, frasa, diksi. Jangan sampai kita membandel satu annual report sementara di dalamnya menyebut satu hal tapi dalam bahasa yang berbeda-beda. Ini juga tidak baik. Hal yang juga penting, kesamaan frasa, diksi,
kemudian peristilahan. Ini penting untuk diselaraskan agar apa yang kita tampilkan dalam annual report itu tidak membingungkan audiens. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jelas harus mulai dipahami. Nah, ini yang seringkali banyak terjadi. Mengapa? Karena audiens yang dituju oleh annual report tidak selalu adalah pihak-pihak yang secara umum memahami apa itu emiten, misalnya apa itu rasio modal, apa itu rasio pertumbuhan, apa itu return on investment. Dan yang belakangan juga harus diperhatikan karena ini era digital, era sosial media, bagaimana engagement perusahaan dengan lingkungan sekitarnya. Mengapa? Karena tanpa ini bukan tidak mungkin, justru sebagus apapun annual report disusun, yang terjadi perusahaan terjebak pada krisis komunikasi yang sulit diatasi. Dan krisis komunikasi yang dibiarkan atau tidak teratasi dengan cepat akan menyebabkan krisis reputasi yang pasti secara lambat namun pasti akan berakibat pada performa perusahaan secara umum. Dan kalau Anda mengelola perusahaan yang sistem perusahaan, ini bahaya. Kenapa? Karena audiens sangat sensitif dengan reputasi negatif. Saya tidak perlu menyebutkan satu persatu perusahaan yang kemudian dihukum secara sosial karena gagal melakukan komunikasi kepada publik. Shareholder mereka bisa yakinkan, tetapi publik tidak bisa mereka yakinkan karena strategi komunikasi yang diterapkan oleh perusahaan cenderung tidak mampu mengadaptasi apa sebetulnya yang diinginkan oleh publik di sekitar lokasi perusahaan. Nah, ini penting untuk dipahami. Jangan sampai upaya kita membangun reputasi perusahaan bersusah payah justru gagal karena kegagalan komunikasi kita dengan publik di sekitar perusahaan. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya juga perlu diperhatikan adalah penyesuaian yang tepat. Kalau tadi kita perlu menggunakan kesatuan diksi, rasa, peristilahan, maka gaya penulisan yang tepat juga memiliki kualitas penulisan yang seringkali kalau saya mereview teman-teman copywriter junior gitu, misalnya mereka menulis berputar-putar dengan menggunakan bahasa yang berputar-putar. Ini akan membuat orang bingung karena bagi shareholder misalnya annual report itu beberapa bagian saja yang paling penting buat mereka, tetapi publik kadang butuh tahu perusahaannya seperti apa, makanya mereka akan membaca. Kalau satu bagian dengan bagian yang lain tidak tampil sebagai satu kesatuan frame logika yang sambung menyambung satu sama lain, maka hasil dari penyelesaian tersebut bisa dikatakan gagal. Nah, yang harus diseimbangkan adalah bagaimana menghindari gaya penulisan yang terlalu kaku dalam report, tetapi juga tidak terjebak dan jatuh pada gaya penulisan yang terlalu santai. Mengapa? Karena penulisan yang terlalu santai akan membuat Anda atau perusahaan, performa perusahaan Anda, positioningnya akan disepelekan. Terlalu serius salah, terlalu santai juga salah. Yang paling tepat adalah
yang sedang-sedang saja. Oke. Kemudian usahakan untuk meminta para copywriter menggunakan bahasa tutur yang mudah dipahami. Nah, ini tadi yang saya sebut sebagai sentuhan manusia dalam berusaha report. Terlalu panjang menurut saya dan terlalu banyak report yang saya review mengandaikan bahwa mereka ditulis untuk mesin. Kenapa? Karena bab per bab satu dengan yang lain annual report hampir sama, begini dan begitu, bla 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 bla, hampir tidak ada yang bertutur, hampir tidak ada yang menyampaikan sesuatu. Dan ini jelas kegagalan berkomunikasi secara keseluruhan. Kalau perusahaan Anda gagal menyampaikan apa sebetulnya misi perusahaan, bagaimana kompetitor perusahaan, yang terjadi pasti seperti yang tadi saya singgung, pelan namun pasti perusahaan Anda akan jatuh pada krisis reputasi, dan itu akan menggerogoti kepercayaan publik pada perusahaan kita. Ingat, kita berbisnis dengan manusia. Betul, kita menggunakan mesin, kita menggunakan alat-alat berat, yang semuanya mesin, tetapi operating dari semuanya adalah manusia. Shareholdernya manusia, pembelinya manusia, karyawan pun juga manusia. Jadi akan baik kalau annual report kita juga memiliki gaya yang mampu menyentuh sisi-sisi yang lazim dari manusia. Yang berikutnya tentu tampilkan perusahaan sebagai sebuah entitas bisnis yang kredibel. Kredibel ini apa maksudnya? Bahwa perusahaan kita layak untuk menjadi partner bisnis bagi investor, bagi supplier, bagi buyer. Mengapa? Dengan begitu perusahaan kita akan bertumbuh. Tanpa itu tidak akan ada pertumbuhan, dan kalau tidak ada pertumbuhan pasti kita akan mengalami pelemahan. Nah, oke. Mungkin itu yang sementara bisa saya sampaikan. Terima kasih sobat bisnis semua. Jangan sungkan-sungkan untuk jangan sungkan-sungkan untuk memberikan komentar, masukan atau pertanyaan kepada kami. Terima kasih.